Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kita akan membahas topik, posisi shaf menentukan derajat di akhirat. Simak keutamaannya. Shaf, dalam Islam merujuk pada barisan dalam sholat berjamaah. Ada beberapa keutamaan dari menjaga dan meluruskan shaf dalam sholat, di antaranya. 1. Malaikat mendoakan orang di shaf terdepan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada barisan shaf pertama." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan shaf kedua?" Beliau menjawab, "Juga kepada shaf kedua." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dinilai sahih oleh Al-Albani. Dari Al-Bara bin Azib bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang di shaf awal, dan muazin itu akan diampuni dosanya sepanjang radius suaranya, dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, baik benda basah maupun benda kering, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai dengan sanad yang jayyid. Dari Al-Bara bin Azib, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada shaf pertama dalam sholat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada shaf pertama." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Tabrani dinilai sahih oleh Al-Albani. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang di shaf pertama, atau di beberapa shaf yang awal." Hadis riwayat Ahmad. 2. Malaikat mendoakan orang yang menyambung shaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan sholawat atas orang-orang yang menyambung shaf. Barang siapa yang menutup satu celah, maka Allah akan angkat satu derajat." Sahih at-Targhib wa Tarhib. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf pertama." Hadis riwayat Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani. 3. Mendapatkan doa Rasulullah. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersolawat kepada shaf pertama 3 kali dan kepada shaf kedua 1 kali. Hadis riwayat An-Nasai. 4. Meluruskan dan merapatkan shaf. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, "Luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bentuk menegakkan sholat berjamaah." Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lurus rapatkan shaf kalian, karena lurus rapatnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan tegaknya sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tegakkanlah shaf dalam sholat, sesungguhnya menegakkan shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat." Sahih, hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Awanah. 5. Shaf terdepan lebih utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya manusia mengetahui pahala yang ada dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan, melainkan dengan mengadakan undian, niscaya mereka akan melakukannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
sempurnakanlah shaf depan, kemudian yang selanjutnya. Maka jika masih ada yang kurang, jadikanlah di shaf belakang. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. 6. Menghindari celah dalam shaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rapatkan shaf kalian, dan janganlah kalian membiarkan celah bagi setan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tegakkan shaf-shaf kalian, karena aku melihat setan masuk di antara celah-celah shaf, seperti anak kambing kecil. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah imam berada di tengah-tengah, dan isilah sela-sela shaf yang kosong. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, rapatkanlah shaf kalian, dekatkan jarak antara kalian, dan sejajarkan bahu-bahu kalian. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat setan masuk di celah-celah shaf seperti anak kambing. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan membangun rumah di surga bagi orang yang merapatkan shaf, dan siapa yang menutup celah dalam shaf, Allah akan mengangkat derajatnya karenanya. Hadis riwayat Ahmad, dihasankan oleh Al-Albani. 7. Shaf sebelah kanan imam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sangat menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala urusan, seperti dalam bersuci, menyisir rambut, dan dalam menyusun shaf ketika sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf bagian kanan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf-shaf terdepan dan sebelah kanan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila kami sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami sangat suka berada di sebelah kanannya. Beliau menghadap kami dengan wajahnya, maka aku mendengar beliau bersabda, wahai Robku, selamatkanlah aku dari siksamu, pada hari engkau membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hambamu. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa shaf sebelah kanan lebih utama daripada shaf sebelah kiri, ketika shaf seimbang, dan rata adapun ketika shaf jauh dari seimbang, maka sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa shaf sebelah kiri yang lebih dekat ke arah imam. 8. Seperti shaf malaikat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb mereka? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb mereka? Beliau menjawab, mereka menyempurnakan shaf pertama, dan merapatkan barisan. Hadis riwayat Muslim. 8. Shaf laki-laki dan wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai. 9. Menjaga persatuan umat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, luruskan shaf-shaf kalian, sejajarkan bahu-bahu kalian, tutuplah celah-celah, dan bersikaplah lemah lembut terhadap tangan saudara kalian. Jangan biarkan ada celah untuk setan.
Barang siapa menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani. 10. Dekat imam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, shaf yang paling baik adalah yang paling dekat dengan imam, dan shaf yang paling jauh adalah yang paling buruk. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, sesungguhnya shaf yang paling utama adalah yang paling dekat dengan imam, dan shaf yang paling buruk adalah yang paling belakang, dan setan itu mencuri dari shaf-shaf terbuka. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab fikih sholat menjelaskan, sesungguhnya shaf dimulai dari tengah di belakang imam. Dan sebaiknya tidak membuat shaf baru sebelum shaf yang pertama penuh, dan tidak mengapa apabila shaf di sisi kanan lebih banyak dari sisi kita. Semoga bermanfaat, menjadi pengingat bagi kita, dan memotivasi untuk bersemangat dalam melaksanakan sholat berjamaah, dan mendapat keutamaan shaf sholat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.